Bab 2024. Karakter yang luar biasa. Kedua mata Yulianto Su merah, dan ketika dia mendengar penolakan yang diontarkan oleh Tetua Su, dia menjadi tidak memperdulikan apapun. Yulianto Su juga mengerti bahwa jika meskipun dia menyinggung Tetua Su, dia masih bisa melanjutkan kehidupannya di sekte dengan baik. Tetapi jika status murid partai bagian dalamnya hilang, bahkan sesepuh dan pengurus dari garisnya sendiri akan menghinanya. Yulianto Su, apa kamu tahu akan apa yang sedang kamu bicarakan? Melihat wajah Tetua Su yang menjadi tidak mengenakan, rasanya ada ancaman yang terdengar samar, dan hal itu membuat Yulianto Su menggertakkan giginya. Tetua Su, aku tidak menentangmu. Hanya saja semuanya terasa begitu aneh, terutama orang ini. Setelah mengatakan itu, Yulianto Su tiba-tiba menunjuk Eric Qin, dan rona matanya berbinar dengan warna yang menyeramkan. Mengikuti jari-jarinya, banyak kultivator lain juga memandang Eric Qin. Eric Qin juga menyipitkan matanya, sedikit terkejut dengan reaksi semacam ini. Tanpa diduga, Yulianto Su tiba-tiba mengarahkan semuanya kepada dirinya. Tuan Su, aku dengar jika ada masalah dengan batu roh barusan, dan kali ini bahkan ada masalah dengan ruang kabut hitam. Semuanya, saya mendengar bahwa ada masalah dengan batu roh tadi, dan kali ini ada masalah dengan ruang kabut hitam. Mengapa murid partai bagian dalam menilai partai bagian dalam? Hal ini sangat jarang terjadi, dan kali ini bahkan terjadi kesalahan sampai kedua kalinya. Yulianto Su mengedarkan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata dengan keras. Dia juga mengerti bahwa jika dia ingin mengungkapkan semuanya, maka dia harus membuat semua orang mendukungnya. Anak ini baru hari pertama dia datang ke partai Jihuo. Dia tidak dikenal, dan dia ikut penilaian murid partai bagian dalam, dan menyebabkan berbagai masalah di formasi sihir. Aku rasa semua yang terjadi di sini adalah karena ulahnya. Dan aku berharap agar semua tetua membatalkan kualifikasinya sebagai murid partai bagian dalam, meninjaunya secara ketat, agar bisa mencegah siapapun yang memiliki niat tidak terduga untuk mengacaukan penilaian ini. Setelah Yulianto Su mengatakan semua ini, banyak orang yang menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Tapi bukan karena apa yang dia katakan sangat masuk akal, tapi karena rasanya sedikit melenceng. Ya, kata-kata Yulianto Su membuat banyak pengurus merasa aneh. Menurut mereka, Eric Qin hanyalah seorang murid yang luar biasa, meskipun dia adalah master sekte lama, ini tidak mempengaruhi identitas Eric Qin. Sebaliknya, murid ini menilai formasi besar, tetapi pembagian formasi atas sekte diatur. Untuk menghindari situasi, setiap kali berbelok, ada juga sekte tingkat tinggi yang menjaga dan mengkondisikan keadaan, seperti Tetua Su. Apa mungkin hanya seorang Eric Qin mampu merusak susunan formasi sihir di depan matanya sendiri bahkan tanpa dia tidak menyadarinya, dan sampai melakukannya 2 kali berturut-turut? Apa hal ini masuk akal? Yulianto Su, apa yang sedang kamu bicarakan? Desmond Huo menimpali saat ini, tidak mungkin kan, karena kalah dariku, membuat pemikiranmu menjadi tidak berfungsi dengan baik. Adik seperguruanku yang lebih muda tidak berlatih di partai Jihuo sebelumnya, tetapi 10 tahun yang lalu, Master sudah mendaftarkannya, yang berarti dia telah lulus penilaian dengan jujur. Belum lagi penilaian murid di partai bagian dalam ini, ada juga tes tanya jawab. Jika adik seperguruan benar-benar bermasalah, maka begitu tingkat pertama berakhir, dia pasti sudah akan tertahan oleh tetua. Tetua, semuanya terlalu kebetulan untuk mencegahnya. Yulianto Su mencapai titik ini dan terus menekan. Tunjukkan ujian miliknya kepadaku. Tetua Su terlihat menunjukkan wajah kesal, dan dia memberi perintah kepada orang yang ada di sampingnya. Faktanya, meskipun Yulianto Su mengatakan itu tidak masuk akal, tapi ada baiknya untuk memastikan. Kemudian, seorang pengurus terbang dengan sepotong slip giok di tangannya.
Kerohanian Tetua Su menyapunya dan mendengus dingin. Yulianto Su dan Desmond Huo sama-sama merasakan sesak dalam dadanya. Apakah hasil dari ujian Eric Qin bagus, atau tidak? Yulianto Su, apa kamu tahu, hasil penyelidikan sekte dibagi menjadi beberapa evaluasi. Tetua Su bertanya dengan nada dingin. Ada 5 tingkat. Yang terendah adalah level terburuk, dan yang terbaik adalah karakter yang luar biasa. Apa yang dimaksud tetua? Yulianto Su merasa sedikit gelisah dalam hatinya. Kalian juga tahu bahwa sebagian besar murid kita di Partai Jihuo berada di posisi tengah. Tidak mudah untuk memiliki karakter yang baik, dan hanya beberapa dekade sebelum menjadi luar biasa. Tuan Su menghembuskan nafas dalam, dan menunjuk Eric Qin, mengatakan, Homer Hu ini adalah kelas yang paling bagus. Sekarang kamu mengatakan kepadaku jika dia memiliki niat yang tidak benar, dan menghancurkan formasi sihir ini. Yulianto Su langsung tercengang setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tetua Su. Awalnya dia mengira jika menyudutkan Eric Qin akan memberinya kesempatan, tapi dia tidak menyangka jika pengalaman hidup Eric Qin akan begitu lurus dan tidak bermasalah. Seorang kultivator telah berkultivasi ke tingkat ini, dan tidak ada tempat di belakangnya yang tidak terlihat. Oleh karena itu, berdasarkan ketatnya aturan yang diberikan, karakter yang dia miliki ini sangatlah langka. Dan evaluasi tertinggi dari Eric Qin menunjukkan bahwa dirinya tidak ternoda sedikitpun. Orang seperti itu, memfitnahnya karena melakukan kecurangan kepada formasi, bahkan anjing-anjing sekte tidak akan mempercayainya. Murid, pengurus dan lainnya yang hadir juga melihat Eric Qin secara mendalam. Hasil dari pertanyaan ini pada awalnya adalah rahasia sekte, dan tidak akan dengan mudah diberitahukan kepada orang lain. Kali ini juga karena Yulianto Su yang membuat masalah, dan Tetua Su juga dibuat marah karena sikapnya itu. Namun, Eric Qin memiliki karakter yang baik, dia dapat menemukan peluang untuk berteman di masa depan. Di dunia kultivasi, ada lebih banyak intrik dan perlakuan yang kurang tulus. Hasil interogasi Eric Qin menyebabkan banyak orang, terutama kultivator perempuan memiliki kesan yang baik tentang dia. Bersambung. Bab 2025. Menunjukkan token. Tetua Su, bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan orang ini, kami akan tetap meminta penilaian ulang. Sikap Yulianto Su baru saja mereda, dan Ryu Zeng, muridnya berjalan mendekat dengan berisik. Apa yang kalian lakukan? Di luar dugaan, satu gelombang masih belum stabil, dan sekarang datang lagi satu gelombang. Tetua Su kesal dan berteriak marah, Yulianto Su, bawa pergi orang-orangmu. Tetua Su, sesama adik seperguruan juga berjuang untuk kepentingan mereka sendiri, dan aku tidak bisa menghentikannya. Kata Yulianto Su setelah itu. Kakak seperguruan benar, Tetua, kami semua lulus penilaian, tetapi pada saat-saat terakhir kami diterbangkan oleh arus udara api suci, yang menyebabkan kita tereliminasi. Hasil ini terlalu tidak adil untukku, jadi aku meminta tes ulang, dan aku pikir itu juga masuk akal. Di bawah saran Yulianto Su, Ryu Zeng juga mengubah pernyataannya dan berkata terus terang. Meskipun dia juga tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan peledakan oleh api suci, tetapi selalu menguntungkan bagi mereka untuk mengatakan itu, sehingga dia bisa berbicara omong kosong dengan mata terbuka dan tanpa beban. Masalahmu, aku akan mempertimbangkannya lagi. Sekarang Tetua Su sudah dibuat sakit kepala oleh sikap mereka. Karena Ryu Zeng dan yang lainnya mengatakan bahwa dia sangat sulit untuk menilai keasliannya. Yulianto Su menjebak Eric Qin, dan slip giok ini bisa membuktikannya. Namun, tidak ada cara untuk memverifikasi hasil penilaian Ryu Zeng dan lainnya. Tetua Su, sebagai penatua yang bertanggung jawab atas formasi sihir, Tetua harus adil.
Ini tidak hanya terkait dengan perjanjian pertarunganku dengan Desmond Huo, tetapi juga terkait dengan masa depan murid-murid ini, dan jangan biarkan mereka mengalami hal yang tidak menguntungkan. Yulianto Zhu menimpali. Tetua, aku pikir kita cukup melakukan penilaian kembali tanpa harus mempertimbangkan lagi. Ya, aku menunggu untuk meminta para tetua untuk membuka kembali formasi. Ryu Zheng dan yang lainnya juga mengikuti perkataannya. Tetua Su memiliki ekspresi yang tidak mengenakan di wajahnya, dan Yulianto Zhu adalah tantangan nyata bagi dirinya sendiri. Penilaian ulang tentu saja tidak akan membahayakan orang-orang ini, tetapi beberapa hal akan menjadi masalah besar, dan sebagai penatua yang bertanggung jawab, dia sendiri mungkin akan memiliki lebih banyak masalah. Dia kesal, tetapi dia tidak bisa memikirkan tindakan balasan untuk permasalahannya untuk sementara waktu. Ketika Tetua Su ragu-ragu, suara Eric Qin tiba-tiba terdengar. Tetua Su, aku merasa jika apakah penilaian ini harus dilakukan ulang atau tidak bukan hal utama yang harus dipertimbangkan. Alangkah lebih baik jika tetua mencari tahu akan alasan mengapa kabut formasi ini mengalami suatu hal yang tidak diinginkan, dan mengenai api suci yang meledak, sebenarnya apa yang membuatnya sampai bisa meledak. Iya, apa maksudmu? Lanjutkan perkataanmu. Tetua Su terkejut, apa yang dikatakan Eric Qin seperti gumpalan musim semi yang jernih, membuat pikirannya sedikit lebih jernih dalam sekejap, dan dia sepertinya telah menangkap sesuatu. Baik, tetua. Eric Qin dengan tenang berkata, jika ada masalah dengan formasi, tidak masalah jika dilakukan penilaian ulang kepada mereka. Tapi apabila karena merekalah sesuatu sampai terjadi, maka kenapa masih harus memberikan kesempatan kepada mereka? Menyerang dan melakukan hal yang tidak seharusnya, karena Yulianto Zhu menyerang dirinya sendiri sebelumnya, maka Eric Qin tidak akan bersikap sungkan lagi. Omong kosong, bagaimana mungkin aku dan yang lainnya membuat masalah yang menyebabkan masalah dengan formasi? Yaitu memang cacat formasi itu sendiri. Kemudian api suci meledak, bagaimana aku bisa mengendalikannya? Ketika Ryu Zheng dan yang lainnya mendengar ini, mereka sangat marah dan berteriak kesal. Tetua Su menyipitkan matanya, dia merasa jika dirinya seperti dibangunkan oleh kata-kata Eric Qin. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu di dalam hatinya, dan memandang orang-orang yang berdiri di sampingnya. Masih teringat saat dia datang, dia melihat jika lengan Sugianto Zhu, dan kecurigaan yang muncul ada hubungannya dengan ledakan formasi. Namun, setelah itu, Yulianto Zhu dan orang-orang ini terus membuat masalah, sehingga dia hampir mengabaikan kejadian itu. Menghadapi tuduhan dari Ryu Zheng dan lainnya, Eric Qin masih terlihat tenang. Tetua, aku mengatakan semua itu bukan berarti tanpa tujuan. Token yang aku ambil barusan, ada aura aneh di dalamnya, mungkin itu ada hubungannya dengan ledakan formasi. Dengan mengatakan itu, Eric Qin membalik tangannya dan mengeluarkan token yang dia maksud. Token tapak besar memang ukurannya kecil, tidak ada tulisan di atasnya, tetapi begitu dia mengeluarkannya, nafas api suci tiba-tiba bergetar di sekelilingnya. Saat Eric Qin mengeluarkan benda ini, semua orang di sekitarnya langsung fokus pada token. Banyak orang menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Ruang kabut hitam ini adalah tempat murid melakukan ujian dan api suci bersama, bahkan tas penyimpanan disegel, dan tidak ada yang bisa mengeluarkan apapun dari dalamnya. Bagaimana token aneh ini bisa muncul di sini? Atau, apakah Eric Qin yang berbohong? Kakak. Sugianto Zhu yang melihat token ini, wajahnya langsung memucat. Lengannya diledakkan oleh api spiritual, dan tokennya juga entah terjatuh di mana. Awalnya dia mengira jika ketika lengannya bersatu, maka token itu juga akan rusak, tetapi dia tidak menyangka jika pada akhirnya token itu malah jatuh ke tangan Eric Qin. Aura pada token ini. Ekspresi di wajah Tetua Su tiba-tiba berubah.
Basis kultivasinya lebih tinggi, dan dia tentu saja bisa melihat keanehan pada token ini. Benda ini dapat mengembun di sekelilingnya menjadi api suci, dan pada token ini, ada aura dari orang-orang keluarga Zhu. Apa yang dikatakan Eric Kin itu benar, jika kedua orang inilah yang membuat formasi menjadi berantakan. Bersambung.